Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Melani Raita dengan NIM D02230028. Di sini kita akan belajar untuk membuat sebuah aplikasi database sederhana, yaitu Simple CRUD di Java menggunakan file bertipe teks dengan ekstensi CSV. Nah, adapun CRUD, kepanjangan dari CRUD itu yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di bawah sini adalah tabel database yang akan kita buat. Aplikasi ini dilengkapi dengan CLI atau Command Line Interface, sehingga memungkinkan user untuk berinteraksi dengan aplikasi melalui konsol. CLI akan dibuat menggunakan mekanisme never ending loop, di mana aplikasi akan terus-menerus meminta user untuk memasukkan input, memilih menu, sampai user memilih menu exit. Sistem akan memastikan bahwa semua data telah tersimpan ke file CSV sebelum aplikasi dihentikan. Nah, ini adalah menu dari aplikasi CLI yang akan kita buat. Nah, ini adalah isi tabel sesuai dengan soal sebelumnya. Saya pindahkan ke dalam Excel. Kemudian saya akan simpan data ini di dalam project atau program yang akan kita buat nantinya. Simpan sebagai CSV. Oke, lanjut kita masuk ke dalam programnya kita. Nah, di sini sudah ada data tadi yang kita masukkan. Kemudian saya akan membuat kelas baru bernama mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini dibuat untuk menyimpan atribut dari tabel, yaitu NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Pertama-tama saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Nah, semuanya itu dalam mode private, artinya ini tidak dapat diakses ke dalam kelas lain privat. Nah, jika kita menggunakan public, itu bisa dapat diakses di kelas lain nantinya. Oke, selanjutnya saya akan membuat metode konstruktor. Kita blok semuanya, kita gunakan semuanya. Kemudian nantinya saya juga akan menggunakan metode getter. Gunakan juga semuanya. Kemudian metode toString. Oke. Kemudian kita membuat kelas baru bernama database. Pertama-tama kita membuat atribut datanya. Nah, di sini saya menggunakan ArrayList. Kemudian file name-nya itu saya sesuaikan dengan tempat saya menyimpan data tadi, yaitu di src, kemudian data2.csv. Nah, path ini diambil dari file name. Membuat metode baru yang bernama open. Nah, metode ini akan berfungsi untuk membaca data dari CSV. Nah, di sini kita menggunakan list karena data kita kan berbentuk baris.
dan barisnya tidak tetap. Kemudian kita import listnya menggunakan Alt Enter. Ini harus dibungkus dengan try and catch. Nah, ini dia sudah membaca semua datanya, tetapi untuk headernya saya tidak baca, hanya isinya saja. Ini sudah dijadikan list baris berbaris bertipe string. Kemudian kita inisialisasi lagi datanya. Data sama dengan new array list. Kemudian for perulangan integer i sama dengan sama dengan 1 ya, karena kita tidak akan membaca headernya, jadi kita mulai dari 1 bukan 0. Kemudian i selagi i lebih kecil dari line size. Kemudian kita akan membaca barisnya. Di sini saya menggunakan string, terus line. Tidak pakai s ya, karena kita hanya membaca satu baris saja. Lines.get i. Kemudian saya split menggunakan string element. String element sama dengan line.split. Nah, kita menggunakan simbol pemisah koma. Kemudian saya akan distribusikan elemen array ini. Ini merah karena nama variabelnya berbeda ya, seperti di atas, jadi kita rubah, hapus t-nya. Nah, dapat kita lihat bahwa nim itu berada di elemen pertama indeks 0, nama berada di elemen kedua indeks 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat objek dari mahasiswa. Terus kita panggil konstruktornya. Kemudian objek ini saya akan tambah ke dalam array list mahasiswa dengan cara data.add mhs, nama objek mahasiswa tadi. Jadi proses membaca sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat metode yang bertujuan untuk menulis atau menyimpan data. Kemudian saya juga akan membaca elemen arraynya satu per satu. Jadi saya membutuhkan string builder. Pada baris pertama saya akan mengisi headernya. Jadi saya menggunakan append.
Kemudian saya akan membaca datanya jika datanya tidak kosong. Maka saya akan membaca satu persatu datanya menggunakan perulangan for. Karena datanya akan dibaca mulai dari header, makanya saya taruh situ integer i sama dengan 0 lebih kecil dari data size. Nah, di sini kita ada salah memasukkan tanda ya. Seharusnya kita menggunakan titik koma karena di datanya tanda pemisahnya itu titik koma. Nah, jika tanda pemisahnya koma, maka kita taruh di situ koma. Di sini juga saya ada sedikit typo, seharusnya menggunakan N kecil, huruf kecil bukan kapital. Lanjut, mahasiswa MHS sama dengan data get i. Jadi saya baca satu persatu datanya. Selanjutnya saya akan refresh datanya yang bentuknya sebelumnya seperti ini akan saya rubah menjadi seperti ini dalam bentuk teks. Nah, cara untuk merefresh, saya menggunakan string terus disambung menggunakan tanda titik koma. Jangan lupa ada backslash n untuk baris baru. Kemudian kita append sb append line. Nah, setelah dicek apakah datanya kosong atau tidak, nah walaupun kosong, kita tetap akan menulis name, jadi SB-nya akan tetap ada isinya. Sekarang saya akan tulis ke files.writeString path SB to string. Dia juga akan meminta try and get, jadi kita klik saja. Nah, karena try-nya ini double, kita hapus satu. Jadi ini sudah bisa menulis atau menyimpan data. Selanjutnya kita membuat metode view untuk menampilkan public void view. Di sini saya menggunakan printf atau format agar tampilannya itu terlihat bagus. Nah, di sini ada 8, 20. Artinya itu dia dapat menampilkan nama dengan karakter hanya 20 karakter. Kemudian di sini kita akan melakukan looping untuk mencari data, kemudian dicetak. Kemudian kita membuat metode insert. Insert itu sama juga dengan add untuk menambahkan data nantinya. Pertama, kita mengecek insertnya apakah berhasil atau tidak dengan boolean status sama dengan true. Return status.
Nah, karena NIM itu tidak boleh sama atau double karena dia termasuk primary key, jadi kita harus cek terlebih dahulu primary key-nya dengan cara seperti ini. Nah, untuk returnnya itu tadi kita salah posisi ya, kita geser ke atas, makanya merah tadi. Jika ada NIM-nya yang salah, maka kita akan break. Berarti sudah ada data di dalam. Nah, maksud dari equals ignore case NIM ini, jika NIM-nya sama, duplikat, walaupun huruf kecil huruf besar, dia tetap akan false atau di break. Tapi jika statusnya masih true, artinya tidak ada NIM yang duplikat, maka dia akan menambahkan data tersebut. Caranya seperti ini. Kita buatkan dulu objeknya. Nah, di sini merah karena kita kelasnya itu menggunakan huruf kapital awalannya, tapi huruf kecil kita rubah terlebih dahulu. Kemudian MHS itu kita tambahkan ke dalam data. Oke, sudah selesai untuk insert. Kemudian kita membuat metode untuk search-nya, untuk mencari isi data nantinya. Nah, untuk mencari itu menggunakan string NIM, karena NIM kan termasuk primary key, jadi akan lebih mudah jika kita menggunakan NIM untuk mencari data. Kemudian integer index sama dengan -1. Nah, jika dia mencari terus indeksnya -1, artinya datanya ini tidak ada, karena indeks itu dimulai dari 0 sampai seterusnya. Nah, nanti indeks ini yang akan menjadi returnnya. Nah, cara untuk mencarinya itu kita cek terlebih dahulu apakah datanya ini kosong. Nah, jika datanya tidak kosong, maka kita akan melakukan pencarian dengan menelusuri semua datanya. Nah, jika NIM-nya ada yang sama, maka perintahnya seperti ini. If data get NIM equal is ignore case NIM. Jika ada yang sama, kita kembalikan indeksnya, kita return indeksnya. Indeks sama dengan i kemudian break. Selanjutnya kita membuat metode update. Nah, di sini kita menggunakan indeks integer, kemudian ada NIM, nama, sesuai dengan isi atribut tabelnya. Nah, pertama-tama untuk update kita set statusnya sama dengan false. Kemudian kita return status. Nah, untuk mengupdate pertama-tama kita mengecek dulu datanya apakah dia kosong.
Jika indeks lebih besar sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dari data size, maka kita akan membuat objek baru, objek mahasiswa. Saya copy saja objek yang di atas tadi, lalu saya paste di bawah. Jadi objek ini kita gunakan untuk mengeset. Nah, untuk update itu kita menggunakan set dari indeks objek yang tadi, indeks MHS. Kemudian saya save. Di sini saya save karena datanya tadi sudah berubah. Jadi saya harus menyimpan updateannya. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk delete-nya. Nah, metode delete itu hampir sama dengan metode update, tetapi kita hanya butuh indeks saja. Nah, pertama-tama kita mengecek apakah datanya kosong atau tidak. Kemudian jangan lupa di save, kemudian diupdate statusnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas baru yang bernama user interface. Nah, kelas ini akan saya gunakan untuk sebagai aplikasinya. Nah, di soal tadi kita akan menampilkan pilihan menu berulang kali. Maka dari itu saya akan membuat metodenya untuk mempermudah. Di sini nama metodenya adalah tampilkan menu. Nah, di sini saya akan membuat objek dari database. Nah, open ini akan saya panggil saat objeknya dibuat. Pertama-tama kita buat dulu konstruktornya. Kita pilih yang tidak menggunakan fill. Nah, kemudian di dalamnya itu saya panggil metode open. Artinya dia langsung baca data dari file. Kemudian di CLI-nya ini nanti akan ditampilkan teks aplikasi Simple CRUD Text Database. Kemudian
Nah, di CLI ini juga akan terus menampilkan tampilan menu berulang-ulang. Maka dari itu kita menggunakan looping while. Selanjutnya saya akan membuat scanner, kemudian pilih, contohnya seperti ini. Nah, agar lebih praktis, saya menggunakan uppercase, kemudian switch. Nah, di switch ini berguna untuk menampilkan menu pilihan. Nantinya saya buat dulu pilihan-pilihannya. Nah, jika kita memilih C, maka dia akan melakukan create, perintah create, dan seterusnya. Oke, kita melangkah ke menu exit. Nah, di sini tampilannya info Anda memilih menu exit. Kemudian, apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Terus kita pilih. Nah, jika kita memilih Y, maka dia akan keluar dari aplikasi. Kita coba run. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan memilih menu exit, yaitu X, kemudian ya, pilih Y. Nah, dia langsung keluar dari aplikasi. Nah, jika saya memilih N, maka dia akan melanjutkan menampilkan menu. Oke, selanjutnya kita melangkah ke menu read. Kita sudah membuat tadi metode view untuk membaca isi data. Agar lebih mudah, kita sisa memanggil metode tersebut di sini. Kita tampilkan dulu info Anda memilih menu read. Kemudian di bawahnya method view. Kita run, lalu pilih R. Nah, dia akan menampilkan tabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu update. Pertama-tama kita menampilkan info Anda memilih menu update. Kemudian pertama-tama di sini kita menambahkan dulu method view-nya agar kita lebih mudah untuk mengupdate.
Jadi nanti NIM-nya itu sisa kita kopas dari tampilan datanya saat kita mengupdate. Nah, kita periksa terlebih dahulu method search-nya ini apakah sudah ada di database. Nah, itu login yang kita buat tadi di database search. Nah, ini method search-nya. Kemudian kita membuat percabangan if else. If indeks lebih besar sama dengan 0, artinya ada data di dalam. Nah, kita menggunakan indeks itu karena return-nya tadi menggunakan indeks. Kemudian else. Nah, di sini akan menampilkan tampilan error menggunakan print error. Mahasiswa dengan NIM sekian tidak ada di database. Nah, di sini kita akan coba run. Pilih menu update. Lalu kita menyalin NIM dari data ini yang akan diupdate. Nah, jika saya mau masuk, selanjutnya kita pilih menu update lagi, dan saya akan asal memasukkan NIM yang tidak di dalam, maka akan menampilkan tampilan error seperti ini. Selanjutnya kita akan menampilkan teks Anda akan mengupdate data. Di sini error karena datanya ini bersifat privat. Nah, ketika saya mengubah kode ini menjadi public, data ini menjadi public, maka user interface-nya itu tidak akan error karena sudah bisa diakses di kelas lain. Namun agar aman kita buat privat saja, tetapi akan saya gather kemudian saya akan menampilkan menu menggunakan scanner, bukan menunya tapi atributnya seperti di create tadi. Kemudian saya menambahkan objek update status. Lalu di sini ada lagi percabangan menggunakan if else. Nah, jika statusnya itu bernilai true, maka data berhasil diperbaharui. Nah, jika statusnya itu tidak sama dengan true, maka akan error dan menampilkan teks gagal memperbaiki data. Nah, selanjutnya ini ada menu untuk delete. Nah, pertama-tama akan menampilkan info Anda memilih menu delete. Jika kita menekan
memilih huruf D, kemudian setelah itu akan menampilkan isi data. Lalu input key NIM mahasiswa yang akan dihapus. Kita menginput NIM mahasiswa yang akan dihapus, lalu dia akan mencari key tersebut, apakah indeks tersebut berada di dalam data. Nah, jika iya, maka dia akan memunculkan teks seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Lalu kita memilih. Jika kita memilih ya, maka status akan di-delete. Nah, metode delete ini sudah kita buat di database tadi. Ini. Kemudian data berhasil dihapus. Jika statusnya bernilai true, maka data berhasil dihapus. Jika dia tidak memilih huruf Y, maka akan menampilkan gagal menghapus data. Kemudian, jika NIM yang kita input itu tidak ada di dalam data, maka dia akan menampilkan teks mahasiswa dengan NIM sekian yang kita input tadi tidak ada di database, menampilkan error ya. Karena kita di sini menggunakan sistem. Selanjutnya kita run, lalu pilih menu delete. Ini mahasiswa yang akan dihapus, misalnya ini, saya akan menghapus ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Pilih ya. Data berhasil dihapus. Kita read. Nah, data tadi itu sudah tidak ada di dalam tabel.